Info franchise terlaris tahun 2024, info franchise terlaris ya, kita akan membahas tentang franchise Indomaret yang merupakan salah satu franchise terlaris karena Indomaret saat ini sudah melebarkan sayapnya di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di kota-kota kecil. Kita sudah bisa dengan mudah menjumpai gerai atau outlet Indomaret. Indomaret sendiri itu bersaing dengan Alfamart dan juga Alfamidi sebagai franchise yang bisa menjadi magnet bagi para pelaku usaha atau para investor untuk menjadi mitra. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon mitra, oleh para calon franchisee agar mereka bisa diterima sebagai mitra untuk Indomaret. Jadi ini sudah saya ambil datanya dari situs resmi Indomaret. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra. Salah satunya adalah calon mitra itu harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Selain itu juga calon mitra harus menyiapkan lokasi yang ideal. Jadi menurut situs resmi Indomaret, lokasi ideal itu memiliki luas 120 sampai 200 meter persegi. Nah, mungkin teman-teman merasa punya uang atau dana investasi dan juga merasa memiliki lahan atau bangunan yang ideal, bisa untuk mengajukan atau mencoba mengajukan menjadi mitra Indomaret kalau ingin mendapatkan passive income. Selain itu juga calon mitra atau calon investor itu harus memiliki beberapa kelengkapan izin usaha minimarket dan juga harus memiliki IMB atau izin mendirikan bantuan, ada PBG dan juga ada NPWP. Nah, semua syarat itu tentu harus dipenuhi, tapi tidak hanya IMB, PBG, dan juga NPWP. Calon investor itu juga harus memiliki PKP dan juga izin lingkungan, NIB, serta STPW. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah calon investor atau calon franchisee itu harus memiliki dana investasi sebelum mereka menjadi mitra atau menjadi pemilik gerai Indomaret. Nah, setelah semua syarat itu dipenuhi, para calon mitra itu harus menjalani proses yang sudah ditentukan oleh manajemen Indomaret. Dari situs yang saya baca di situs resmi atau website resmi Indomaret, ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh para calon investor atau para calon mitra untuk memiliki gerai atau outlet Indomaret. Nah, salah satunya adalah presentasi pertama yang harus dilakukan oleh calon mitra. Jadi calon mitra itu sangat disarankan untuk membawa fotokopi dokumen pendukung yang di atas seperti yang tadi saya sebutkan, agar tujuannya adalah supaya presentasi pertama ini berjalan lebih lancar. Selain itu tujuannya adalah kenapa syarat itu harus dibawa, bentuknya bisa fotokopi karena apa? Segera setelah itu presentasi pertama selesai, manajemen Indomaret bisa untuk segera menindaklanjuti pengajuan yang disampaikan atau diajukan oleh calon mitra. Nah, di presentasi pertama itu akan dijelaskan mengenai detail kerjasama antara manajemen Indomaret dengan calon mitra dan juga besaran investasi yang dibutuhkan atau harus disiapkan oleh calon mitra. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai keuntungan bulanan yang akan didapatkan oleh mitra ketika mereka sudah memiliki outlet atau gerai Indomaret. Selain itu juga manajemen Indomaret itu akan menjelaskan mengenai sistem operasional kepada calon mitra di presentasi tahap pertama. Nah, setelah presentasi tahap pertama selesai, akan ada presentasi tahap kedua. Jadi ini lebih detail lagi, ini langkah yang lebih maju karena di presentasi tahap kedua ini, calon mitra itu akan dijelaskan mengenai hasil survei yang sudah dilakukan oleh tim surveyor dari manajemen Indomaret. Selain itu juga biasanya akan dilanjutkan dengan Memorandum of Understanding atau penandatanganan MOU antara manajemen Indomaret dengan calon mitra yang ingin memiliki gerai atau outlet Indomaret. Selain itu di presentasi tahap kedua itu juga akan dijelaskan mengenai tugas antara manajemen Indomaret dan mitra yang kalau memang sudah disetujui sebagai franchisee untuk Indomaret. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai seleksi dan juga training karyawan Indomaret di presentasi tahap kedua ini. Nah, setelah presentasi tahap pertama dan presentasi tahap kedua itu selesai diselenggarakan atau selesai dilakukan, tahap ketiga ini adalah tahap terakhir, tahap final, yaitu adalah pembukaan toko. Itu artinya toko atau gerai Indomaret itu sudah siap untuk dibuka dan calon mitra yang tadi melakukan presentasi pertama dan kedua itu sudah bisa untuk memiliki gerai outlet Indomaret. Nah, selain itu juga akan ditetapkan mengenai promosi. Nah, promosinya ini kalau dari data atau dari pengumuman yang saya baca di situs resmi atau website resmi Indomaret, promosinya itu akan ditetapkan oleh manajemen Indomaret.
Nah, kalau teman-teman memiliki besaran dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Indomaret dan memiliki semua syarat itu dan ingin memiliki passive income, silakan bisa untuk mencoba, tapi memang harus diakui bahwa nilai investasinya memang nggak kaleng-kaleng karena apa ini bukan untuk kaum mendang-mending. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Tertarik apa enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya.